Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, jumpa kembali, terutama saudara-saudara yang baru operasi ambeien atau yang sakit ambeien. Selamat pagi, semoga hari ini selalu dalam semangat ya menghadapi penyakit yang sangat luar biasa. Beberapa kali masih ada teman-teman yang baru operasi, ya namanya juga orang banyak ya, jadi banyak yang baru operasi, kemudian cari-cari informasi, kemudian nemu saya, kemudian bertanya-tanya. Semoga yang setelah operasi tidak bingung lagi dan semakin semangat menghadapi kesembuhan. Banyak keluhan memang setelah operasi ambeien itu, banyak keluhan yang kerap terjadi kepada orang yang setelah operasi. Dan yang paling sering ditanyakan berulang-ulang kepada saya itu adalah pengalaman setelah operasi yang tidak bisa BAB beberapa hari. Takut dia, kalau tidak BAB itu sudah takut sekali. Yang kedua, BAB-nya sulit sekali, kecil gitu. Yang ketiga, sembelit, kemudian berdarah. Selanjutnya ya berdarah dan ada nanahnya. Itu akan berlangsung antara setelah operasi itu sampai sebulan, kira-kira seperti itu. Jadi saudara-saudara yang operasi masih 1 minggu, 2 minggu mengalami hal-hal semacam itu, setidaknya dengan menonton video saya ini menjadi tahu atau menjadi, oh itu biasa ya, pengalaman saya juga seperti itu, banyak temannya. Makanya tidak perlu terlalu khawatir. Saya dulu juga sangat khawatir dan saya juga mencari-cari info seperti Anda semua, di YouTube, di Facebook, kemudian ketemu teman, kemudian saling sharing, dan dia sembuh dalam waktu sekitar 1 bulan. Saya masih belum sembuh. Tapi dia mengasih info, oh kalau sembelit ini, saya dikasih info Lactulus, kemudian jati Cina, jadi kita coba semua. Dalam sebulan setengah itu juga masih belum sehat betul. Tapi yang membuat saya bertahan itu ya, saya punya pikiran yang agak konyol juga. Sebenarnya apa sih sakit itu, dari mana asalnya? Saya sering gurui anak saya misalnya, disakit nggak sakit, sakit ini loh sakit. Enggak, itu nggak sakit, yang bikin sakit itu ya mulutmu itu. Coba kamu diem aja, nggak sakit kamu. Saya itu guruan-guruan seperti itu saya coba praktekkan dalam diri saya ketika menghadapi rasa sakit di waktu habis operasi ambeien. Paling yang memperlihatkan kita sakit itu ya mulut kita. Coba kalau kita diem, senyum sendiri, ketawa, nonton stand up komedi, ketawa-ketawa, terus menahan sakit dan jangan sampai keluar, ya orang nggak mengira kita sakit ya. Itu salah satu motivasi saja sih, meskipun tetap sakit, cobalah kita merasa kita ini tidak sakit gitu. Itu yang memang agak berat. Pikiran-pikiran negatif yang muncul itu setelah operasi ambeien itu banyak yang muncul. Ada yang sampai sekarang itu timbul macam-macam efek yang kemudian dia, aduh saya stres. Kenapa? Kita jangan mendoktrin atau menganggap diri kita stres beneran, nanti kalian ya tambah bingung gitu ya. Enggak usah lah, saya enggak stres, saya happy, saya enjoy gitu aja, dibalik persepsinya. Aduh mas saya stres, bingung saya ini. Nah kalau kita selalu bingung ya akhirnya bingung betulan dan mempersulit diri kita sendiri. Nah cobalah, ini teknik bukan sifatnya medis atau bukan sifatnya pengobatan yang sifatnya ini obat atau jamu ya, tapi ini adalah pengobatan yang psikis ya, mungkin barangkali ya, kita menghibur diri, kita menghibur diri, dan itu harus dilakukan. Jangan kita berpikir yang negatif, aduh temanku sudah sehat begini, aku kok belum ya, dia katanya sudah seminggu itu sudah enak duduk, aku kok belum ya, dia bisa BAB lancar, nggak ada kendala dan besar, saya kok sudah sebulan lebih kok gini ya. Akhirnya negatif. Itu ya nggak baik untuk diri kita sendiri. Saya pengen lebih memotivasi dari situ ya, karena banyak yang sakit itu psikologisnya agak terkena juga, kena mental lah istilahnya begitu kalau bahasa sekarang, kena mental. Jadi itu jangan terlalu dibikin pikiran yang terlalu dibebani ya.
Itu kasihan organ-organ tubuh kita sudah dibebani sakit, dibebani pikiran, macam-macam. Nah, kalau toh tubuh kita sakit, setidaknya pikiran dan hati kita mencoba tidak sakit. Kan bisa ya. Paling yang sulit dikendalikan itu mulut. Aduh. Tapi kalau pikiran itu sebenarnya ya masih bisa. Mulut itu kadang-kadang ngomong sendiri tanpa koordinasi dengan pikiran dan hati. Nah, itu coba kita selaraskan. Ya, bagaimana caranya? Itu ya kita mengendalikan ya, bahwa sakit ini adalah sebuah keniscayaan, sakit ini sudah terjadi, sakit ini juga bukan kehendak dan keinginan kita. Jadi kita mencoba menetralisir sesuatu yang negatif itu menjadi sesuatu yang netral, yang positif gitu ya. Itu saya kira yang teman-teman perlu lakukan ya. Kalau orang Jawa itu kan sebenarnya ada istilah terkenal kita itu sering menertawakan rasa sakit, menertawakan kesedihan. Orang Jawa itu sebenarnya sedih-sedih tapi mereka ketawa-ketawa. Tidak punya uang ya tetap ngopi. Kalau yang rokok ya tetap rokokan. Padahal dia mikir gitu, duit kondi kerja apa itu juga sebenarnya mereka banyak yang pusing. Tapi mereka kelihatan enjoy. Ya. Jangan sampai kita ini yang tidak separah mereka dalam hal-hal tertentu, tapi kita merasa lebih terpuruk, lebih nggak ada semangat apalagi kita masih punya banyak tanggung jawab dan sebagainya. Janganlah, kita harus tampil seolah-olah kita tidak apa-apa. Kita mencoba menjaga mulut itu agar orang melihat kita itu nggak sakit. Jangan kita ini, kadang-kadang kan orang itu begini, kalau dia itu mendapat berkah gitu, dia diem. Tapi kalau sakit itu semua orang jadi tahu. Nah, makanya itu kalau bisa ya, justru ketika kita punya persoalan itu kalau bisa orang nggak tahu lah. Biar dokter sama keluarga aja nggak rame-rame itu ya. Tapi ya gitulah wataknya manusia biasanya seperti itu. Nah, kembali ke ambeien tadi, jadi kalau masih seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu itu pas saya kok gini, saya sulit BAB, saya ini coba netralkan pikiran. Kita santai saja sambil tetap diobati ya, tetap diobati. Karena yang sembuh itu ada yang 2 minggu, jarang ya, rata-rata sebulan itu baru merasakan enak ya. Tapi bukan berarti sebulan tuh semua akan sama, si A dan si B akan sama terus, enggak. Ada yang 7 bulan, ada yang 2 bulan belum, ini masih banyak. Kemarin sebulan yang kemarin tuh banyak yang diskusi kita, tanya-tanyaan. Tapi sekarang sudah lost kontak. Saya berkeyakinan sudah sembuh. Dan alhamdulillah itu saya yakin kalau toh nggak sembuh total itu sudah lebih baik daripada sebelum operasi. Jadi begitu, teman-teman yang operasi, yang baru operasi, yang mengalami kebingungan, mengalami merasa takut, sehari BAB takut ini, sudah itu dihilangkan saja. Insya Allah kalau sudah operasi, apalagi sudah dokternya pinter gitu, nanti insya Allah sembuh. Nggak bisa BAB biasa. Saya kok kecil biasa sudah. Coba netralkan aja, kita enjoy saja. Saya kira itu saudara-saudara ya. Semoga kalian kuat menghadapi hal-hal semacam itu. Dan saya ingin juga yang punya pengalaman itu berbagi. Entah bikin YouTube, entah berkomen atau ini. Supaya yang sakit itu bisa termotivasi dan tidak merasa dia sendirian, merasa paling sakit. Enggak, masih banyak yang lebih sakit itu dari kita-kita ini. Seperti itu, semoga cepat sembuh. Sampai jumpa lagi dalam channel saya. Semoga ya, ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.